kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Patricia Emu dari kelas 6A1 Prodi Sosiatri akan mempresentasikan materi. Bab 2, sumber data penduduk. 1. Sensus penduduk adalah perhitungan dan pengumpulan data melibatkan seluruh jumlah penduduk suatu negara. Yang kedua, registrasi penduduk merupakan pencatatan penduduk di suatu negara untuk keperluan administrasi. Yang ketiga, survei penduduk. Survei penduduk merupakan pengumpulan data dengan melibatkan sebagai sampel dari seluruh penduduk di suatu negara. Manfaat survei penduduk. 1. Untuk membandingkan penduduk di wilayah satu dengan yang lain. Yang kedua, sebagai contoh lerenggang, contoh KCI untuk kepentingan survei lain. Jenis-jenis pencatatan penduduk. Jenis-jenis pencatatan penduduk dibagi menjadi dua. Yang pertama, kuantitas penduduk. Yang kedua, kualitas penduduk. Kuantitas penduduk dibagi menjadi tiga, yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan persebaran penduduk. Kualitas penduduk dibagi menjadi tiga, yaitu masalah penduduk, masalah kesehatan, rendahnya pendapatan per kapita. Administrasi penduduk. Proses administrasi penduduk dibagi menjadi tiga, yaitu sensus, registrasi, dan pendataan. Bentuk-bentuk administrasi penduduk. Yang pertama, kartu keluarga, akte kelahiran, KTP, surat nikah atau akte nikah, surat keterangan penduduk, keterangan lahir, keterangan pindah, dan keterangan tidak mampu. Manfaat administrasi penduduk yaitu pemerintah dan masyarakat. Sejarah registrasi penduduk. 1. Sebelum tahun 1846, tidak ada data penduduk dari tingkat kabupaten. Yang kedua, tahun 1851 sudah mulai terbit data-data penduduk di beberapa kabupaten. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk. 1. Data diperoleh dari data sensus, data survei, data registrasi. Yang kedua, proses. Proses, data diambil dari penduduk, dimasukkan dalam tabel, dihitung, diukur berdasarkan rumus yang dibuat. Hasil pengukuran. Tabel frekuensi. Untuk membuat tabel frekuensi, indikatornya tunggal. Contohnya, untuk menghitung tingkatan pendidikan pegawai. Pengelompokan komposisi penduduk berdasarkan ciri-cirinya terdapat diklasifikasikan. 1. Biologis. Biologis dibagi menjadi umur, jenis kelamin. Yang kedua, sosial. Sosial yaitu tingkat pendidikan, status perkawinan. Yang ketiga, ekonomi. Lapangan pekerjaan, tingkat pendapatan. Yang keempat, geografis, yaitu perkotaan, pedesaan, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dibagi menjadi tiga. Yang pertama, jumlah penduduk dan jenis kelamin dijadikan dalam satu tabel. Yang kedua, umur biasanya dibuat dengan jarak interval 5 tahun. Yang ketiga, komposisi yang sering digunakan untuk analisis dan perencanaan pembangunan. Struktur umum diperoleh oleh tiga variabel demokratif. Yang pertama, kelahiran. Yang kedua, kematian. Yang ketiga, migrasi. Struktur umur. 1. Struktur umur pendek antara negara yang satu dengan daerah yang satu, negara daerah yang lain tidak sama.
kedua, informasi dari struktur umur. 1. Perbedaan dalam aspek sosial, ekonomi, angkatan kerja, pertumbuhan penduduk. Klasifikasi struktur umum, yaitu struktur umum muda dan struktur umum tua. Piramida penduduk. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang digambarkan secara visual dalam bentuk grafis disebut sebagai piramida penduduk. Karakteristik komposisi penduduk. 1. Ekspansif. Ekspansif merupakan jika sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Yang kedua, konstruktif. Konstruktif yaitu jika penduduk berada dalam kelompok termuda, jumlahnya sedikit. Yang ketiga, statistioner. Statistioner yaitu jika banyak penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama kecuali pada kelompok umur tertentu. Transisi geografi. 1. Pembangunan atau keadaan ekonomi dalam lingkungan akan mempengaruhi tingkat dan pola fertilitas, moralitas, maupun migrasi. Yang kedua, pendapatan ini sejalan dengan teori transisi demografi. Teori transisi demografi. 1. Teori yang menerangkan perubahan penduduk dari tingkat pertumbuhan yang stabil tinggi, tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi, ke tingkat pertumbuhan yang rendah, tingkat kelahiran dan kematian rendah. Persebaran penduduk. Persebaran penduduk dibagi menjadi 3. Yang pertama, geografis. Yang kedua, administrasi politik. Yang ketiga, unsur tertentu. Bab 4. Perkembangan penduduk. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di dunia. 1. Perkembangan penduduk di dunia sangat erat kaitannya dengan perkembangan peradaban manusia dalam berinteraksi dengan alam sekitar. Yang kedua, tidak ada informasi yang cukup dipercayai tentang gambaran pendudukan di abad permulaan kehidupan manusia. Yang kedua, 3 tahap perkembangan peradaban. Tahap pertama. 1. Hal ini juga yang membedakan dengan jelas antara Homo spesies dengan kera. Yang kedua, jaminan ketiga, manusia mulai mempergunakan alat-alat untuk menanggulangi kehidupannya. Tahap kedua. Pertama, jaminan ketika manusia mulai mengembangkan usaha pertanian yang menetap. Yang kedua, jaminan ini menghubungkan kehidupan perubahan menjadi kehidupan pertanian atau kehidupan yang sifatnya nomadis atau nomaden menjadi menetap di sekitar daerah pertanian. Tahap ketiga. 1. Jaminan mulainya zaman mulai era industrialisasi, yaitu sekitar pertengahan abad ke-17 sesudah Masehi. Yang kedua, zaman ini ditandai dengan tumbuh pusat-pusat industri dan perkembangan kota-kota sebagai tempat permukiman manusia. Yang ketiga, 3 wilayah perkembangan penduduk. Pertama, wilayah Eropa Barat dan Amerika Serikat. Yang kedua, wilayah Eropa Timur, Afrika Utara, Amerika Latin, dan Jepang. Yang ketiga, mencakupi wilayah yang merupakan sisa dari wilayah 1 dan 2, di mana masih mengalami tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Transisi vital. 1. Pra-transisi. Yang kedua, transisi dibagi menjadi 3, yaitu permulaan transisi, pertengahan transisi, akhir transisi. Yang ketiga, pasca transisi. 1. Tingkat kematian dan tingkat kelahiran kedua-duanya rendah. Yang kedua, tingkat kelahiran dan tingkat kematian
kontraspirasi dan perhatikan. Transisi vital di Indonesia. Proses transisi vital pada tahun 2005, di mana pada tahun adalah nilai-nilai A. Angka harapan hidup waktu lahiran lebih dari 65 tahun. B. Fertilitas total dalam kurung TVR sama dengan total fertilitas rata mendekati 2. Yang C. Tingkatan NRR. Perbedaan regional transisi di Indonesia. Perbedaan secara regional dalam angka kematian dan kelahiran menyebabkan tingkat tidak semua provinsi akan menyelesaikan proses transisi pada tahun 2005. Transisi mobilitas penduduk mengasumsikan adanya hubungan antara tahapan pembangunan ekonomi dengan pola mobilitas penduduk.